Pemirsa, para pecinta kesehatan, kolesterol itu penting. Sebab, kolesterol berperan dalam pembentukan membran sel, sintesis hormon, dan proses metabolisme tertentu. Namun, bila terlalu banyak kolesterol dalam darah, itu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Mengapa kolesterol dalam darah menjadi tinggi? Lalu, apa obat alami untuk kolesterol tinggi? Pemirsa, mari kita simak video ini sampai tuntas. Pemirsa, kita pahami terlebih dahulu, kolesterol adalah sejenis zat lemak yang terdapat di aliran darah. Tubuh sebenarnya memerlukan zat ini agar organ-organ di dalamnya berfungsi dengan baik, untuk membangun dan mengontrol sel, vitamin, dan hormon. Namun, bila kolesterol berlebihan, itu menyebabkan penyempitan pembuluh darah, karena kolesterol menempel sebagai plak pada dinding pembuluh darah. Bayangkan saja, pembuluh darah ini ukurannya sangat kecil. Diameternya sekitar 5 mikrometer. Pembuluh darah kapiler mampu menembus jaringan tubuh, dan menjadi perantara pertukaran oksigen, nutrisi, serta zat sisa antara jaringan dengan darah. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di otak, karena kurangnya asupan oksigen dan darah. Kondisi ini yang menyebabkan seseorang mengalami gejala melemahnya salah satu sisi tubuh, muntah menyemprot, atau sakit kepala yang hebat. Jika kondisi kolesterol tinggi ini tidak ditangani, maka akan berisiko mengalami gangguan kesehatan serius, seperti serangan jantung dan stroke. Apa ukuran kadar kolesterol tinggi atau rendah itu? Untuk mengetahui kadar kolesterol tinggi, normal, atau rendah dalam tubuh, kita perlu melakukan tes darah di rumah sakit, yang memiliki peralatan untuk itu. Hasil tes, biasanya akan tercantum angka mengenai kolesterol, LDL, dan HDL. LDL, maksudnya low density lipoprotein, adalah kolesterol jahat. Sedangkan HDL, maksudnya high density lipoprotein, adalah jenis kolesterol yang baik. Kolesterol baik, atau HDL, akan terserap oleh hati, kemudian membuang sisanya ke tubuh. Sedangkan kolesterol jahat, atau LDL, jika berlebihan akan cenderung menyumbat pembuluh darah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, LDL dikatakan tinggi jika nilainya berkisar antara 130 dan 159 mg per desiliter, di mana nilai LDL di atas 160 mg sudah perlu diwaspadai. Sedangkan pada HDL, kolesterol baik, apabila 40 mg atau kurang, maka hal itu juga dapat berisiko untuk kesehatan. Secara umum, kadar kolesterol yang normal adalah kurang dari 200 mg per desiliter. Apa saja gejala yang kita rasakan bila kolesterol tinggi? Nyeri pada kaki saat berjalan, ini salah satu tanda kolesterol tinggi. Mungkin terasa seperti kesemutan, atau kaku-kaku di kaki. Hal itu terjadi karena ada penyumbatan arteri pada kaki, atau peredaran darahnya kurang lancar. Gejala seperti itu seringkali tak disadari bahwa penyebabnya adalah kolesterol. Meskipun, tak semua jenis nyeri di kaki itu karena kolesterol tinggi. Nyeri dada, tanpa ada rasa sakit perut, juga bisa sebagai gejala kolesterol tinggi. Meskipun, nyeri dada bisa juga merupakan gejala GERD, atau efek dari asam lambung meningkat. Gejala kolesterol tinggi pun dapat terjadi pada orang yang memiliki riwayat diabetes dengan gula darah tinggi. Di samping itu, gejala kolesterol tinggi adalah tekanan darah tinggi yang sangat kuat untuk masuk ke dinding pembuluh darah. Akibatnya,
jantung bekerja ekstra dalam memompa dan mengalirkan darah untuk menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Dapat terjadi kerusakan pada pembuluh darah dengan meninggalkan plak dan penyempitan arteri. Sehingga, gejala kolesterol tinggi dapat terjadi. Pemirsa, kita perlu sadari bahwa faktor pemicu kadar kolesterol tinggi adalah gaya hidup serta pola makan yang tidak sehat. Misalnya, sering mengonsumsi makanan berlemak, seperti daging, unggas, produk susu, minyak kelapa. Suka mengonsumsi buah kelapa, durian, kelengkeng, sawo, dan jambu monyet. Apalagi, jarang olahraga, yang bermanfaat untuk membakar kalori dan lemak. Pemirsa, selain pengobatan medis, penderita kolesterol dapat meredakan gejalanya dengan melalui obat alami kolesterol yang mudah diperoleh dan dilakukan di rumah dengan biaya tidak mahal. 1. Apel. Buah ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Apel juga mengandung zat beta-glukan yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan sistem imun tubuh, mengendalikan kadar gula darah, dan mengurangi risiko penyakit kanker. 2. Bawang putih. Penelitian dari National Center for Complementary and Integrative Health menunjukkan bahwa mengonsumsi bawang putih dapat membantu mengurangi kadar kolesterol total dan kolesterol jahat dalam tubuh. Namun, perlu sabar memanfaatkan bawang putih ini. Sebab, butuh waktu sekitar 8 minggu untuk mendapatkan hasil yang signifikan. 3. Jeruk nipis. Kandungan senyawa flavonoid pada jeruk nipis dapat membantu menurunkan produksi kolesterol jahat dalam tubuh. Sehingga, secara tidak langsung, jeruk nipis dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Cara memanfaatkannya, iris tipis-tipis jeruk nipis itu, kemudian seduh dalam air hangat selama 30 menit. Minumlah air jeruk nipis ini secara rutin, setidaknya 2 kali sehari, pagi dan malam untuk mendapatkan manfaat yang optimal. 4. Makanan yang mengandung serat larut air. Mengonsumsi makanan yang mengandung serat larut air akan membuat usus menyerap kolesterol sedikit, sehingga kadar kolesterol dalam tubuh pun bisa tetap terjaga. Rekomendasi makanan serat larut air yang mudah ditemukan adalah roti gandum, jeruk, kacang merah, pir, wortel, dan kentang. Apel juga salah satu sumber serat larut yang dapat membantu mencegah pengerasan pembuluh darah arteri. 5. Jahe. Ini salah satu tanaman herbal yang dipercaya dapat membantu mengobati berbagai masalah kesehatan, termasuk sebagai obat alami kolesterol. Rimpang jahe diketahui mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida, sekaligus meningkatkan kadar kolesterol baik. Rimpang jahe juga diyakini dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Manfaat ini bisa diperoleh dengan mengonsumsi jahe dalam bentuk jahe bubuk, suplemen, atau diolah sebagai bumbu dasar masakan. 6. Kacang kedelai. Produk olahan kacang kedelai itu antara lain adalah tahu dan tempe. Itu merupakan sumber protein tanpa lemak, sehingga bisa menjadi pengganti makanan berlemak seperti daging. Dengan mengurangi konsumsi makanan berlemak, maka kadar kolesterol dapat terjaga. Kacang kedelai memang sebagai salah satu makanan penurun kolesterol alami karena bermanfaat menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida dalam darah. 7. Alpukat. Buah yang satu ini sebenarnya banyak mengandung lemak. Namun kandungan lemaknya beda dengan kelapa, durian, kelengkeng, sawo, jambu monyet, yang bisa bikin kolesterol tinggi. Pada alpukat, kandungan lemaknya sehat karena berupa asam lemak tak jenuh. Kandungan lemak tak jenuh di dalam alpukat justru bermanfaat sebagai antioksidan alami yang dapat menjaga pembuluh darah arteri dari kerusakan akibat penumpukan kolesterol jahat. Di samping itu, alpukat juga kaya akan serat dan omega-9, sehingga bisa membantu menjaga kadar gula dalam darah.
8. Fermentasi beras putih. Disebut juga sebagai angkat, yakni bumbu masakan sekaligus herbal yang populer dalam pengobatan tradisional Cina. Angkat diyakini dapat menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah karena memiliki kandungan monacolin K. Senyawa tersebut biasanya ditemukan dalam lovastatin, obat yang biasa diresepkan untuk penderita kolesterol tinggi. 9. Biji rami. Ini obat penurun kolesterol alami yang berasal dari tanaman rami, terutama pada penderita kadar kolesterol tinggi dan wanita pasca menopause. Selain itu, bahan alami ini mengandung jenis asam lemak omega 9 yang dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Pemirsa, alangkah baik bila kita secara rutin melakukan tes darah di rumah sakit, sehingga dapat mengetahui posisi kolesterol, apakah normal, tinggi, atau rendah. Apalagi bila usia di atas 40 tahun. Pada kolesterol tinggi sudah menjadi tanda Anda harus waspada karena akan memunculkan gejala dan faktor risiko penyakit jantung dan stroke. Kolesterol tinggi dapat dipicu karena faktor keturunan, serta kombinasi gaya hidup tidak seimbang, seperti tidak mengontrol pola makan, istirahat yang minim, dan tidak rutin olahraga atau kurang gerak. Semoga kita termasuk orang yang selalu sehat, dan berkah dalam hidup, bermanfaat bagi sesama.